Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pradi Karawang, ini guru saya, sekaligus bapak-bapak yang terhormat. Pada hari ini di tempat yang berbahagia ini kita berdiskusi bagaimana peran Karawang sebagai kota penghasil migas yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Karawang. Memang kalau tadi keterangan dari semua narasumber itu bahwa Karawang ini adalah daerah penghasil migas yang besar. Ada yang offshore di tengah laut, ada pun yang di darat. Memang Karawang ini menjadi daerah yang menarik sebenarnya untuk kita coba perhatikan. Kalau tadi Ketua Pansus ini menjelaskan tentang bagaimana perda tentang migas, memang ada 3 perda yang kita buat menjadi badan usaha milik daerah. Tapi alhamdulillah dari 3-tiganya sudah disuntikkan dana, satu pun tidak berjalan. Makanya ini kebanyakan political will, ya, pemimpinnya berganti, kebijakannya berbeda. Padahal ini untuk mengarah kepada masyarakat banyak. Saya ingin berdiskusi di sini karena Pak, saya juga tidak tahu tadinya. Ini karena saudara saya mengundang, kebetulan kita pertemuan, jadi alhamdulillah bisa ketemu dengan bapak-bapak yang terhormat di sini. Yang pertama mungkin kita kalau melihat Karawang, ya, yang berbatasan, yang jauh dulu. Kalau yang dekat bisa kita lihat. Kalau yang paling dekat itu ada di Karawang Barat yang paling lama. Makanya Karawang Barat itu selalu jadi banjir karena memang di sana ada 9 sumur gas terbesar dan terbaik di Indonesia. Tapi tidak ada yang dijual keluar. Itu dipakai untuk swasta semua. Jadi industri yang ada di Cikarang itu listriknya dari Karawang. Dari mana? Dari Cicau dijual ke Cikarang, ke Listrindo. Itu yang pertama. Itu adalah sumber penghasil gas terbaik dan termurah untuk eksplorasinya. Kalau dulu itu di tempat lain untuk biaya eksplorasinya $5, di Karawang itu hanya $2 dan itu terbaik. Kalau itu disalurkan ke Pupuk Kujang, mungkin Pupuk Kujang juga akan jadi lebih murah biayanya. Tapi sayang, Pupuk Kujang itu dikirimnya dari Pelaju, dari Aceh sana. Nah, ini juga yang perlu bapak-bapak yang terhormat harus tahu. Yang kedua, kita punya perbatasan yang sumber dayanya ini, sumber daya alam kita itu, dari migas itu, ada yang berbatasan dengan Bekasi, itu yang Bibi, itu juga besar. Dan itu yang perlu kita hitung. Berapa tiap harinya? Bukan tiap hari lah, berapa lifting tiap detiknya yang harus kita tahu. Itu besar yang dengan BP. Yang kedua yang berbatasan dengan Subang. Itu yang kita tidak pernah tahu. Di Subang itu ada 3 sumur. Dan sampai hari ini adalah itu terbesar. Ada Arjun 1, Arjun 2, dan Arjun 3. Sekarang itu sudah eksplorasi semua, sudah menghasilkan. Dan itu terbesar. Kalau tadi dihitung kita hanya punya hasil setiap tahun sebesar itu, kecil. Sangat kecil sekali. Saya berharap bapak-bapak yang terhormat coba diminta datanya dulu ke mereka. Berapa sih sebenarnya dengan peraturan pemerintah yang sekarang kita punya kewenangan 10% untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Tolong ini dihidupkan kembali
perusahaan daerahnya supaya bisa mengelola yang 10%-nya. Kenapa? Subang saja yang kecil perusahaan daerah ini sudah berjalan tentang Petrogas. Bekasi yang kecil dia sudah punya kantor yang sangat luar biasa. Karawang yang punya hasilnya sangat besar, kantornya saja masih numpang. Nah, saya berharap kedepannya ini ya anggota dewan kita muda-muda, tolong akan dibimbing yang muda-muda ini. Mari kita kejar bagaimana penghasilan Karawang ini menjadi PAD yang besar. Setelah besar, kita juga harus tahu, ya, jangan sampai bahasanya seperti bahasa Bupati Merangin yang kemarin, jangan. Kenapa? Karena apa? Kalau kita sudah punya penghasilan yang besar, tolong DBH-nya dihitung. Kenapa? Kalau bahasa saya, lifting itu adalah sama dengan DBH. Nah, DBH-nya ini harus dipertegas lagi nanti kepada pemerintah daerah. Jangan bupatinya sudah dapat sebesar itu, bisa dapat 50 miliar atau 100 miliar nanti tiap bulan misalnya, terus diam saja, ya kan? Tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Karena terus terang, sampai hari ini yang Cilamaya, ya, sampahnya saja laku. Sampahnya ya, yang dibuang sama Pertamina itu laku, dibeli. Masih ada 2 sumber sampah yang dibuang sama Pertamina, belum ada penghasil. Kenapa? Kita tidak punya teknologinya. Yang punya itu Inggris. Itu ada. Saya berharap kepada anggota dewan yang sekarang dan nanti, ya, tolong hasilnya ini kita harus berhitung dari lifting yang ada. Kenapa? Setelah di lifting dikembalikan kepada DBH. Berapa sih DBH yang harus kita dapat? Dan harus dibuat perdanya sangat jelas. Berapa tadi seperti keluhan Bapak Ajib ini untuk migas misalnya. Kenapa? Karena memang ini perlu. Jangan sampai dana yang besar tapi tidak terasakan oleh masyarakat. Setuju semua? Setuju. Ini yang perlu kita perhatikan. Mari kita perjuangkan bahwa Karawang ini adalah penghasil migas terbesar di Jawa Barat. Hasilnya dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu saja, nanti yang lain kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.